Kira-kira setelah ini mau ngapain ya? Atau setelah lulus SMP mau lanjut kemana? SMA? SMK? Setelah lulus SMK? SMA? Kuliah? Atau kerja? Itu merupakan pertanyaan yang sering muncul di kalangan anak remaja, utamanya ketika duduk di bangku SMP, SMA, atau bahkan yang setelah berkuliah. Itu pertanyaan yang sangat common sekali. So, mari kita bahas bagaimana cara mendesain future kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Waisal Kurni. Saya lulusan SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang tahun 2012. Saat ini saya bekerja sebagai seorang pelaut di perusahaan swasta Jepang yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Kali ini saya mau sharing nih, bagaimana saya atau pengalaman saya mendesain future saya. Saya akan mengajak kalian semua untuk berpikir bersama, untuk mendesain bersama tentang future kita. Yang pertama-tama, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling terpenting dan paling mendasar itu adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri seperti apa sih? Kita tahu akan potensi kita tahu akan kelebihan kita tahu akan kekurangan kita tahu akan minat kita, bakat kita. Yang mana dasarnya itu akan sebagai acuan untuk kedepannya, untuk membuat planning atau menghasilkan sebuah prinsip ketika kita mau mendesain future kita. Pengenalan diri ini tidaklah mudah dan tidaklah sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena saya sendiri pun mengenal diri saya itu juga seiring berjalannya waktu, sampai saya ketika menginjakkan kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, saya baru mengenal diri saya dan saya mengetahui potensi bakat minat saya ke depannya. Yang pertama, minat kalian itu di mana? Kedua, bakat kalian. Misalnya kalian suka melukis, suka menggambar, otomatis potensi kalian ada di bidang yang berhubungan dengan desain, artistik, atau seni, atau hal lainnya yang berhubungan dengan gambar menggambar. Apakah kita bisa pergi jauh? Apakah kita bisa stay di suatu tempat saja, atau kita lebih prefer untuk bekerja dengan berpindah-pindah tempat, contohnya ke negara lain, atau mungkin bekerja di lapangan, atau kalian lebih prefer kerja di kantoran, di dalam ruangan. Saya beri contoh, ketika dulu saya merencanakan future saya suka sekali namanya jalan-jalan, traveling, wisata kuliner. Saya suka namanya mengenal dunia yang baru. Saya suka mengenal seseorang atau bertemu dengan orang yang baru. Dan saya mulai berpikir, ketika saya menjadi seorang dokter, saya bisa mendapatkan itu semua. Cuma saya tidak dapat menemukan kesenangan saya, yaitu traveling. Kira-kira yang bisa traveling itu apa ya? Minat saya di traveling, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan bertemu dengan orang-orang baru, berhubungan dengan tempat-tempat yang baru. Oke, saya mencari potensi saya lebih dalam lagi, dan saya menemukan bahwa saya lebih cocok atau lebih suka ke dunia pelayaran pada saat itu. Di dunia pelayaran saya bisa mendapatkan traveling, saya bisa mendapatkan bertemu dengan orang-orang yang baru, saya bisa mendapatkan menjajahi tempat-tempat yang baru yang saya belum pernah singgahi sebelumnya. Saya bisa bertemu banyak hal lah yang intinya sesuai dengan potensi atau minat dan bakat saya. Bagaimana nih dengan adik-adik SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang nih? Kira-kira minat kalian di mana? Itu bisa kalian rencanakan dari saat ini, dari tahap utama. Suka kalian apa, bakat kalian apa, minat kalian tuh apa. Dan selanjutnya yaitu adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kenapa sih pentingnya kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita? Kalau kelebihan mungkin kita bisa menyadarinya, cuman kalau kekurangan tidak banyak orang menyadarinya itu, dan tidak banyak orang yang mengubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Pada dasarnya, pada umumnya orang bekerja atau berkarya itu dihargai karena kemampuannya, bukan karena kekurangannya. Sekali lagi, orang bekerja itu dihargai, dinilai bagus itu bukan karena kekurangannya,
Jadi jangan jadikan kekurangan itu adalah sebuah kewajaran atau sebuah yang melekat pada diri kita. Jadikan kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Contohnya, saya punya sebuah contoh ketika saya kuliah. Saya orangnya pelupa. Pelupa itu adalah kekurangan saya. So, saya harus bagaimana cara mengatasi itu supaya kelupaan menjadi sebuah kelebihan saya, dengan cara saya membawa small note atau buku catatan kecil yang pocketable, di mana itu sangat membantu saya dalam mengingat materi-materi apa saja yang mungkin saya perlu pelajari lebih dalam, tugas-tugas saya yang mungkin kedelay, atau mungkin pesan-pesan yang sangat penting, yang sangat berarti lah intinya, atau mungkin rencana-rencana ke depan, atau rencana-rencana dalam satu hari mungkin bisa kalian catat tuh dalam buku catatan itu, supaya kalian terarah sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi jangan jadikan kekurangan itu menjadi sebuah kewajaran. Sekali lagi, jangan jadikan kewajaran, karena orang tidak dapat menerima namanya kewajaran dari sebuah kekurangan kalian. Yang selanjutnya yaitu contohnya, ketika kalian kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak, bagaimana cara melatihnya? Contohnya, kalian berusaha berbicara di depan cermin, contohnya tahap awalnya. Selanjutnya, ketika kalian bekerja dalam sebuah kelompok, atau kalian punya tugas kelompok di sekolah, contohnya pada saat SMP, usahakan kalian menjadi seorang leader dari sebuah tugas kelompok itu. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk membaca situasi dan peluang. Saya punya contoh dari saya sendiri. Ketika saya dulu di bangku SMA, di sekolah saya, di SMA saya, ada 11 kelas IPA. Dan yang berminat untuk masuk ke jurusan kedokteran pada khususnya, itu jika dikumpulkan bertotal kira-kira 5-6 kelas. Pada saat itu saya masih belum mengenal diri saya sendiri, dan saya memilih untuk ikut-ikutan dengan teman saya, karena itu mayoritas. Lalu saya berpikir, bagaimana peluang saya untuk masuk ke jurusan kedokteran, apakah mungkin atau tidak. Kita pikir lagi, kita pertimbangkan lagi, dengan jurusan kedokteran, dengan jumlah perguruan tinggi negeri yang tidak banyak menyediakan jurusan kedokteran, seberapa besar kemungkinan saya untuk masuk kedokteran. Dengan catatan saat itu saya masih belum mengenal diri saya sendiri. Sekali lagi, pengaruh lingkungan itu sangat penting. 70% keputusan seseorang itu diambil dari lingkungannya. Contoh seperti saya, lingkungan SMA saya kebanyakan mayoritas memilih untuk jurusan kedokteran. Maka pada saat itu, ketika saya masih belum mengenal diri saya sendiri dan saya masih terpengaruh, saya akan berpikir saya akan ingin menjadi seorang dokter, karena itu adalah tekanan atau pushing dari lingkungan saya saat itu. Dan saya bersyukur saya memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Karena kenapa? Sekolah ini memiliki lingkungan yang kondusif, baik untuk belajar, beribadah, dan untuk menyalurkan potensi minat bakat siswanya. Next, yang selanjutnya adalah perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Orang-orang kebanyakan merencanakan sesuatu itu adalah ke depan. Contohnya, seminggu ke depan, sebulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tidak salah. Cuman prinsip yang saya lakukan selama ini, atau planning yang saya lakukan selama ini, yaitu dengan melakukan crash planning. Apa sih crash planning itu? Planning bertabrakan. Planning bertabrakan itu seperti apa? Karena di sini saya menggunakan 2 plot planning, yaitu plot maju dan plot mundur. Planning plot maju itu seperti apa? Yang dimaksud dengan planning plot maju yaitu ketika kita mempredikkan ke depan seminggu, sebulan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan di sisi lain saya juga memplanningkan plot mundur. Yang dimaksud dengan planning plot mundur yaitu ketika planning 10 tahun, 5 tahun ke depan itu kita tarik ke depan ke masa saat ini, ketika kita hidup saat ini. Jadi nanti pada suatu ketika mereka berdua, plot maju dan plot mundur ini akan bertemu pada satu titik, yang mana itu akan lebih memungkinkan untuk terwujud dan lebih tersinkronasi. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, bisa kita lihat plot mundurnya yaitu adalah saya ingin bekerja pada perusahaan yang membiayai saya pada saat saya kuliah, dan saya ingin bekerja setelah saya lulus, karena tidak banyak perusahaan yang menerima orang-orang yang baru lulus atau fresh graduate untuk bekerja di sebuah perusahaan. Banyak perusahaan yang
pastinya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang telah berpengalaman, sedangkan kita yang baru lulus otomatis tidak punya pengalaman bekerja. Di sini saya memplot maju diri saya kepingin bekerja, saya ingin berkuliah, lulus, dan mendapatkan perusahaan yang kondisinya bagus, kredibilitasnya bagus, perusahaan bergerak di bidang apapun, dan sifatnya internasional. Di sisi lain saya kepingin plot mundurnya yaitu adalah sebelum saya bekerja, sebelum saya mencapai titik yang namanya bekerja, saya ingin perusahaan itu membiayai saya saat ini. Perusahaan yang ada di depan, yang untuk masa depan saya ingin dia membiayai kuliah saya untuk saat ini. Saya ingin beasiswa dan saya ingin perusahaan itu menerima saya ketika saya sudah lulus nanti. Di sini saya ini plot maju saya berkuliah, ingin ingin perusahaan yang multinasional. Di sisi lain perusahaan ini juga perusahaan yang membiayai saya kuliah. Jadi selama saya kuliah, dia membiayai kuliah saya, dan di sisi lain saya bisa lulus, bisa bersekolah dan dibiayai hingga saya lulus, dan akhirnya saya bekerja, dan akhirnya bertemu pada satu titik, dan akhirnya itu semua alhamdulillah telah saya lalui dan sudah saya dapatkan dari perencanaan yang telah saya lakukan. Jadi intinya perencanaan plot maju dan plot mundur ini ketika kita gunakan itu membuat kita lebih terarah, lebih spesifik, lebih jelas, dan supaya tidak ketika kita melenceng dari tujuan kita tidak terlalu jauh. Karena kebanyakan orang dalam memplanning sesuatu ke depan, mereka lupa planning yang sebenarnya dia lakukan itu tujuannya seperti apa. Terkadang tidak sinkron. Contohnya, terkadang orang bersekolah di SMA jurusan IPA, harapannya otomatis masuk ke perguruan tinggi yang selini dong, yang berbau dengan sains. Tapi pada prakteknya tidak semuanya berjalan seperti itu. Banyak yang anak-anak jurusan IPA pada umumnya lompat jurusan, dia mengambil fakultas yang mana itu adalah jatahnya anak sosial. Di sini saya tidak menyalahkan itu semua, cuman agak kurang sinkron ya. Karena kenapa dia sekolahnya IPA nih, sains, pengetahuan alam, tapi kuliahnya jurusannya sosial. Dan ketika kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, kalian sudah bisa membaca situasi, peluang, kalian sudah punya gambaran ke depannya seperti apa, kalian mau seperti apa. Next perencanaan yang baik adalah ya menurut saya dengan dua plot sistem itu, yaitu plot maju dan plot mundur. Sebisa mungkin kalian stay keep on track sesuai dengan apa yang kalian rencanakan sebelumnya, tapi tidak memutus kemungkinan untuk kalian lompat juga. Nah, di perencanaan ini ada yang perlu kita tambahkan, yaitu kita harus mempunyai perencanaan A, B, C, D. Jadi tidak cuma satu perencanaan aja. Ketika kita gagal, maka kita bisa melaksanakan planning B atau planning C. Banyak orang yang berplanning jauh-jauh hari nih, yang udah dipersiapkan sejak lama, namun ketika dia gagal, dia akan jatuh. Ketika mereka jatuh itu mereka tidak siap untuk menghadapi kegagalan. Yang perlu disiapkan yaitu apa? Ketika kita gagal, kita harus punya planning yang lainnya, planning B atau C atau D. Jadi pentingnya melakukan perencanaan sejak dini itu adalah sangat penting, terutama adik-adik ini yang masih SMP, yang masih memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Kalian bisa merencanakan setelah lulus SMP saya mau kemana nih, mau SMA atau SMK. Kalau SMA saya mau agak condong ke anak alam, pengetahuan alam, atau anak ke sosial nih. Kalau anak SMK lebih condong kemana nih? Apalagi kan SMK atau SMK banyak sekali itu jurusannya. Di sisi lain, kalian harus memikirkan lagi tujuan kalian. Tujuan kalian itu apa di sini? Otomatis menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi manusia lainnya. Di sini dengan maksud menjadi seorang profesi yang kalian akan geluti atau yang kalian impikan. Karena pada dasarnya tujuan kita yaitu adalah bekerja.
Sedangkan sekolah, kuliah itu adalah jalan menuju ke sana atau menuju ke impian kita, pekerjaan idaman kita seperti apa. Dan yang terakhir adalah action atau usahanya. Pada dasarnya tidak ada orang yang pintar, bodoh, bisa, tidak bisa. Yang ada adalah orang yang mau dan tidak mau. Karena Allah telah menciptakan manusia itu berpasangan, jelas, dan pada porsi yang sama, yaitu yang dimaksud adalah punya 2 mata, punya mulut, punya 2 telinga, punya otak. Di sisi lain memang ada beberapa sahabat kita yang dilahirkan secara istimewa. Nah, di sini kalian mau apa enggak nih berusaha untuk meraih cita-cita kalian, atau seenggaknya mengenal diri kalian dulu, karena basicnya atau dasarnya dari mendesain future kalian adalah kalian harus memahami, mengenal diri kalian sendiri. Jadi dari pembahasan dari tadi ada 4 poin penting yang perlu kita lakukan, yaitu satu yang paling mendasar atau paling basic, yaitu adalah mengenal atau mengetahui diri kita sendiri. Kedua adalah kemampuan dalam membaca situasi dan membaca peluang. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan. Yang keempat adalah action atau usaha. So, saya berharap video ini dapat bermanfaat atau membantu adik-adik sekalian dalam mendesain future-nya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, dan saya harap ada feedback ke depan bagi saya maupun untuk adik-adik semua atau yang menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di Instagram saya di @muhammadwais, @muhammadwais. Di sana insya Allah saya akan jawab pertanyaan penonton semua semampu saya. Dan sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.